kan murid, bayarnya juga sama, hak pendidikan yang didapat juga harusnya sama. Kenapa mereka masih bersekolah, ya, sementara anak kita ini sampai tidak bisa sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kami dari tim kuasa hukum bersama adik kita yang menjadi korban kasus bullying, pelecehan seksual, kekerasan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga proses belajarnya pun ya dari adik kita ini sudah memakan waktu sekian bulan tidak sekolah, karena informasinya sekolah di BINUS itu juga tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan belajar daripada klien kami, sehingga hari ini kami menemui, ya, tadi diterima oleh Bapak Kapolres, Bapak Kasat Metro Jakarta Selatan juga tadi ketemu dengan Ibu Kanit PPA, yang dimana prosesnya akan segera per hari ini naik menjadi sidik penyidikan, karena sangat mungkin ini salah satu gambaran bahwa ada seorang anak yang ingin bersekolah dengan aman dan nyaman, tapi justru mendapatkan perlakuan yang sangat sadis. Saya boleh katakan sadis karena apa yang dia sampaikan kemarin itu betul-betul luar biasa apa yang dialami oleh adik kita ini. Sehingga dari sini pun, saat ini pun kami akan datangi sekolah, kami akan minta pertanggungjawaban pihak sekolah terkait masalah proses belajar dan keamanan daripada anak korban ini. Ya, jangan sampai ada kesan pelaku-pelaku pengeroyokan, pembulian itu malah tetap bersekolah seperti tidak ada masalah, korbannya justru yang menjadi korban di pendidikannya, yaitu sampai tidak sekolah. Dapat informasi juga bahwa pada saat mencoba mencari alternatif sekolah melalui proses belajar online, itu pun masih dibully, masih diintimidasi, gitu ya Dea, masih terus. Artinya lalu apa ini ketegasan dari pihak sekolah seperti apa? Perlu diketahui ini sekolah yang bukan sekolah murah, sekolah yang punya tarif, ya, punya tarif mahal di atas rata-rata, tapi apa yang kami dapat malah anak kita, adik kita ini menjadi korban di sana. Bang, pelaku ada berapa bang yang dilaporkan? Pelaku sementara ada tiga ke empat orang, empat orang yang kami sudah laporkan. Bang, kedatangannya ke BINUS nanti akan apa, meminta informasi apa? Ya, kami akan minta pertanggungjawaban sekolah. Ya, ini kan murid, bayarnya juga sama, hak pendidikan yang didapat juga harusnya sama. Kenapa mereka masih bersekolah, ya, sementara anak kita ini sampai tidak bisa sekolah karena kami duga sekolah tidak bisa menjamin keselamatan dari anak kami, gitu. Nah, ini yang akan kami pertegas, ya. Kalau anak ini sekolah bisa nggak dijamin keamanannya, kenyamanannya untuk menimba ilmu di sana, belajar. Kalau nggak bisa, apa alternatif? Bang, jadi penegasannya, pengharapannya apa nih bang? Ya, harapannya nomor satu, ya, proses hukum tetap berjalan, para pelaku segera diproses dan segera mendapatkan sanksi baik secara hukum maupun sosial di sekolah, dan anak ini bisa kembali menimba ilmu. Itu harapan dari kami. Mungkin dari katanya setelah proyek online ada intimidasi apa yang dialami oleh korban? Boleh cerita setelah kamu online, Alfian, apa yang dialami oleh kamu lagi? Baik, Bapak Ibu semua, jadi setelah saya sekolah online, bahkan ketika saya sedang menjalani kelas online, itu para pelaku penganiayaan saya itu masih diberikan untuk akses membuli saya dan mengolok-olok saya. Ketika pelajaran agama Islam di saat itu dimulai, para pelaku justru malah sibuk untuk mengotak-atik kamera dari seorang guru agama Islam, dan malah para pelaku memasukkan kamera guru itu ke dalam lubang hidungnya dan mengolok-olok saya di depan guru agama Islam itu, dan guru agama Islam itu hanya bisa tertawa melihatnya, bahkan tidak sama sekali menegur para pelaku. Saking adanya kejanggalan dari para pihak pelaku dan para pihak guru dan para petinggi sekolah sana. Saya
sangat ingin menuntut pendidikan. Saya hanya ingin menuntut pendidikan, tapi sampai sekolah online pun saya masih dibully, saya masih ditekan, saya masih diancam oleh mereka. Saya hanya ingin minta keadilan di sini sebesar-besarnya. Dan bahkan ketika saya sekolah offline pun, sejak saya pertama kali masuk Binus School Simpruk, saya bertanya kepada guru tentang pelajaran, saya tidak mengerti, makanya saya bertanya. Tapi guru itu malah menertawahi saya dan menanyakan kepada para pelaku dan anggota geng, apakah kalian mengerti saya ngomong apa? Padahal penyampaian saya sudah sangat jelas, tapi saya diperlakukan seperti binatang yang bego, yang tidak bisa ngapa-ngapain di sana. Saya hanya ditertawai, ya saya hanya ingin menanyakan dan saya bisa belajar di sana. Malah saya diperlakukan seperti binatang yang tidak tahu apa-apa di sana. Dari Mas sendiri sudah berapa lama Mas? Saya secara dari awal sampai masuk sudah setahun di Binus School Simpruk, tapi saya hanya sekolah offline itu sekitar 3 bulan pertama. Dan dari awal hari pertama saya sudah mendapatkan pelecehan, penghinaan, pengancaman, dan sampai di bulan Januari saya mendapatkan penganiayaan yang sangat kejam dan sadis. Dan sisanya 8 bulan saya tidak mendapatkan hak saya tidak mendapatkan keadilan di sekolah. Yang ada sekolah malah sibuk membela pelaku dan memutarbalikkan fakta kepada kami. Kami tidak dianggap dan dipandang sebagai korban yang lemah, tapi kami dipandang sebagai lawan di sini. Kita bingung ingin mengadu kepada siapa. Kita bingung ingin mencari justice kepada siapa. Total sudah berapa beberapa kali dilakukan? Saya dari para pelaku ini sudah dianiaya selama 2 hari, dan di hari pertama dan hari kedua itu secara berturut-turut, dan bahkan para geng ini sudah merencanakan 5 hari berturut-turut hingga hari terakhir saya akan dihabisi oleh ketua geng di Binus School Simpruk itu. Namun ketika di hari kedua itu saya benar-benar sudah tidak merasakan tubuh saya karena saya sudah babak belur itu. Ini kan prosesnya sudah lama ya, dari Januari, gimana Bu? Tanggapannya? Jadi setelah kita menerima pelaporan ya yang dilaporkan, kita proses. Kemudian kita mencari saksi-saksi. Saksi sudah kita total 18 orang. Kita sudah periksa, minta keterangan jelas, fakta apapun yang ada di situ, terutama video. Video ada di penyidik sekarang. Jadi rekan-rekan mohon izin, sekarang juga sudah lagi diproses. Hari ini juga sudah naik sidik. Sudah gelar perkara. Kemudian mohon izin sekali lagi nanti kita update. Lapornya 31 Januari 2024. Apakah sudah ada dugaan tersangkanya karena sudah gelar perkara dan lain sebagainya? Ya ini makanya naik sidik, kemudian nanti masih kita memeriksa saksi-saksi yang jelas itu. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Dari gurunya, dari guru sekolah sendiri itu sudah diperiksa atau belum? Semua sudah diperiksa. Dari saksi, terlapor, korban, kemudian juga dokter visum, kemudian juga dari guru. Semua sudah kita periksa. Ya, jadi total 18 orang sudah kita periksa. Tindak lanjuti dari penyidik. Itu yang jelas. Kalau yang dilaporkan 4 orang. Semua sudah kita periksa. Itu. Kapan ditetapkan tersangka Bu? Nanti kita dari semuanya, kesimpulan jelas. Nanti kita update. Keterangan saksi itu yang menentukan. Itu yang jelas ya. Jadi itu saksi yang melihat dan mendengar, itu yang kita disimpulkan. Kalau membiarkan bisa dikenakan juga ya? Kalau pembiaran jelas, tapi itu pasti kita periksa dulu saksi-saksi dan barang bukti. Untuk 4 orang yang dilaporkan itu siapa aja? Itu dari K, R, C, kemudian K. Apakah salah satunya dari pihak guru yang dilaporkan? Dari yang dilaporkan hanya 4 orang. 4 orang dari murid. Dari murid. Murid. Oke. Bu, miris gak sih Bu melihat sekolah di Indonesia? Oh pasti. Kalau bisa tidak ada lagi perundungan di sekolah. Itu jelas. Manapun, sekolah manapun, ya. Terutama yang sudah terjadi. Mudah-mudahan semua tidak ada lagi terjadi perundungan di sini. Jangan sampai. Ya, perundungan cukup selesai. Tidak ada lagi. Bang, dugaan katanya pelaku anak pejabat tuh gimana Bang? Kita masih belum tahu ya, karena tadi juga orang tua korbannya juga belum muncul, jadi kita nggak tahu apakah pejabat atau anggota dewan atau pengurus partai, ya kita nggak tahu.
Nanti kita lihat ke depannya. Ya. Oke, terima Ya, kasih oke. teman-teman. Rasanya lebih.